Halo guys, balik lagi bersama gua si Henry dari Kapten Henry Gaming Channel. Hari ini gua mau ngebahas tentang si Meta Knight Limited SSR yang bakal comeback di bulan Desember ini. Dan tepatnya sih tanggal 12 ya kira-kira atau 13 gitu. Jadi hari ini gua mau ngebahas tentang skillnya dan juga seperti urutan line up supaya dia itu bisa optimal dan maksimal di match tuh. Jadi untuk pertama-tama gue akan ngebahas skillnya dulu. Jadi untuk basic skillnya itu dia akan memberikan damage sebesar 120% ke main targetnya dan juga akan memberikan chance untuk kasih burn ke main targetnya selama 2 putaran. Dan untuk ultimate-nya dia akan menyerang sebanyak 5 kali dan memberikan damage sebesar 100%. Dan di serangannya ini dia bisa memberikan chance untuk bukan cuma main targetnya aja ya, tapi untuk target-target lainnya. Jadi tim musuh gitu bisa dapat chance untuk inflict injury ke mereka gitu selama 2 putaran. Dan juga untuk main targetnya yang satu itu pasti 100% terkena burn. Dan yang paling GG untuk si Metal Knight ini sebenarnya adalah pasifnya. Ini tuh pasifnya tuh untuk sebagai support ini menurut gua sih yang paling GG gitu ya, sebagai support untuk nge-boost attack tim kalian. Jadi pas dia kan kasih injury ke musuh gitu ya, itu tuh bisa nge-stack sebanyak 3 kali. Jadi semakin banyak musuh yang terkena injury, semakin gede gitu nge-boost attack untuk tim kalian. Dan juga untuk musuh yang terkena burn dari hasil ultinya tadi, itu attack-nya itu berkurang sebanyak 10%. Nah ini seperti kayak anggapannya eee, hero support yang paling bagus dalam segi untuk nge-boost tim kalian, attack tim kalian dan juga untuk decrease attack musuh dari tim yang kalian lawan gitu. Dan sekarang kita akan langsung aja bahas untuk line up terbaik susunan speed untuk si Meta Knight ini supaya dia optimal. Oke guys, let's go. Oke, sebelumnya gue kasih preview skill ultimate dari si Meta Knight ini ya. ミサイル発射 Oke, ini adalah untuk skenario yang pertama. Tapi sebelumnya gue pengen kalian gak usah terlalu pantangin ini line up speed tulisan yang di atas ini. Karena mungkin ada beberapa yang agak ngaco-ngaco. Tapi kalau kalian bener-bener lihat dan dengar penjelasan gue, kalian pasti ngerti deh urutan line up speed yang cocok untuk line up yang menggunakan Metal Knight ini. Menurut gue, karena Metal Knight itu adalah hero support yang untuk nge-boost attack tim kalian. Jadi untuk core apapun, mau Zombie Man, mau Bakusan, mau si Chat Emperor, tetap speed untuk Metal Knight adalah speed nomor 1. Oke. Sekarang untuk skenario yang pertama, yang paling gue bilang paling overpower itu adalah kalau kalian punya core Zombie Man level 4 ini. Dan juga kalau kalian memiliki si Garo ya, karena benar-benar berkesinambungan banget. Tapi karena gue nggak punya core Zombie Man level 4, tolong anggap aja kali ini yang gue bahas ini sekarang adalah core Zombie Man level 4 ya. Gitu. Jadi kenapa? Kalau si Metal Knight jalan nomor 1, jebrek. Nah, itu dia akan kasih injury kan. Jadi energi kalian ke refill lagi dari itu sampai 3. Lalu Garo itu pas dia nyerang ulti selesai pasti dia bakal kasih internal injury kan. Nah, dia itu akan sinkron internal injury-nya Garo itu ke core Zombie Man level 4 di mana akan menambahkan energi 1 kalau kasih internal injury ke musuh. Nah, itu bakal ngisi energinya sisa lagi baik lagi 2 biji. Nah, itu bisa dimanfaatkan deh tuh untuk line up speed yang nomor 3. Tapi gue saranin untuk AoE damager-nya ini seperti Atomic atau Tatsumaki ya. Gue tidak mensarankan Seeking. Karena kenapa? Karena efek pasifnya Seeking itu kan bakal lebih ngebom kalau
dia punya energi yang banyak. Sedangkan ini energi udah kayak anggapnya sisa terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai hero AoE damager kayak Shitatsu atau Mid itu bakal lebih maksimal banget. Jadi untuk skenario pertama, untuk core zombie man level 4, yang paling GG adalah Metal Knight nomor 1, Garo di speed nomor 2, dan 1 AoE damager di speed nomor 3. Oke, kita lanjut ke skenario nomor 2-nya. Oke, ini adalah skenario yang kedua. Jadi tetap si Metal Knight di speed nomor 1, dan ini anggapan untuk kalian yang punya core zombie man yang bukan level 4. Karena gue tahu nyari core trial itu cukup sulit untuk ke level 4. Jadi anggapan ini adalah core zombie man level 1-3 ya. Tetap Metal Knight di nomor 1, hajar serang bum 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 bum, kasih energi 2. Bisa dipakai ke hero AoE damager kalian yang terkuat. Tapi apakah line up ini optimal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena abis Metal Knight nyerang kan kasih energi ketiga, dan itu bisa dipakai si hero damager kalian. Terserah deh, yang kali ini kalian mau pakai Seeking, mau pakai Atomic, atau misalnya kalian mau pakai si Tatsumaki gitu. Kasih Tatsumaki gua. Ini Tatsumaki gua. Gitu, bebas. Gitu. Tapi jeleknya adalah setelah hero damager kalian nyerang, nih 4 orang lain di belakang gebuk-gebuk kecil aja, kayak cubit-cubit kecil, kagak berasa apa-apa. Sampai harus nunggu ke turn berikutnya. Jadi ini bener-bener line up ini kurang disarankan karena cuma ngandelin Metal Knight 1 kali support untuk nge-boost, habis itu dihantam sama hero AoE kalian. Udah, habis itu selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Jadi kita langsung lanjut aja ke skenario nomor 3. Jadi ini adalah skenario nomor 3. Tetap sama seperti yang sebelumnya, Metal Knight harus di speed nomor 1. Dan di speed nomor 2 adalah hero sejuta rakyat yang sangat dicintai oleh Bang YPMC, yaitu adalah Tank Top Master. Karena kenapa? Dia akan bisa kasih kalian tenacity untuk nambahin energi. Lalu disusul untuk speed nomor 3, hero damager AoE terkuat kalian. Jadi skenario ini adalah intinya Metal Knight tetap nomor 1, hajar babak, kasih injury, refill 2 energi, terus TTM, hajar, seruduk bagong, kasih refill 2 energi lagi. Jadi kalian punya cukup energi untuk hero damager, AoE damager kalian. Tapi memang sesuatu yang gampang untuk dibuild karena TTM ada hero sejuta rakyat, ada kerugiannya, yaitu adalah kalian harus fokus gedein speed Metal Knight, TTM, dan hero AoE kalian. Jadi bener-bener harus kayak anggapannya mepet-mepet lah speednya antara satu sama lain itu harus deket gitu. Karena kalau salah satu mati, ya udah kombonya nggak jalan gitu. Sekarang kenapa Bang nggak pakai si item Ireng? Karena kalau misalnya ini digantiin ke si TTM di line speed nomor 2, nah si Metal Knight kasih energi tambahan dari injury-nya. Nah itu kalian punya 3 energi ya tuh. Kalau si item ini nyerangnya pakai ulti, nah kalian nggak dapat energi tambahan kan, jadi nge-stuck di si item Ireng ini deh. Udah si yang hero damager kalian kagak bisa deh tuh nyerang apa-apa, bengong dah 4 biji nggak ngapa-ngapain. Begitu. Jadi bukan si item Ireng tetapi TTM, dan mesti TTM yang kasih tenacity. Gitu. Oke, kita lanjut ke skenario nomor 4. Oke, sekarang ada skenario nomor 4. Dan untuk skenario kali ini, kalian harus memiliki si kakek uban rambut putih. Kenapa? Karena kalian dengan pasifnya bisa mendapatkan energi refill. Nah itu sangat berguna untuk di skenario nomor 4 ini. Jadi kalian gak harus fokus seperti TTM yang harus bikin speed yang Metal Knight, TTM, AoE damager kalian itu berdempetan. Kalian bisa sedikit lebih slow. Dan ini terutama untuk kalian yang attack speednya itu gearnya itu gak gitu banyak. Nah kalian bisa lebih fokus ke arah attack. Jadi tetap di speed nomor 1 Metal Knight di sini. Lalu kalian misalnya speednya agak lama-lama,
Kan misal diserang-serang dihajar, bum 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 bum, ya udah si kakek ubana ini bakal kasih tenacity kan ke kalian kan. Nah kalian bisa dapat tambahan berarti, pertama Meta Knight kasih level 2 energi, berarti masih 3 energi kalian, dapat tenacity dari si kakek ubanan berarti kalian punya 5 energi. Nah kalian bisa fokusin deh tuh, di line up speed nomor 3 dan 4 kalian fokusin ke 2 hero AoE kalian yang kuat. Jadi kalian langsung bisa ngeburst musuh kalian. Karena kalian punya energi yang cukup untuk 2 hero AoE kalian buat ngeburst lawan gitu. Itu kalau kalian punya si kakek ubanan. Ini versi yang cukup ya tidak tergolong F2P karena kalian harus memiliki limited SSR lain untuk penunjang combo ini. Oke, kita lanjut ke skenario di mana kalian tidak menggunakan core Zombie Man tapi kalian menggunakan core Child Emperor. Let's go. Oke, kali ini adalah skenario Metal Knight dengan menggunakan core Child Emperor. Sebenarnya ini ada core yang anggapannya gimana ya? Skenario yang paling gampang karena ini adalah meta awal-awal di game OPM ini, yaitu meta AoE. Jadi tetap Metal Knight di speed nomor 1, lalu disusul dengan speed nomor 2, Child Emperor. Jadi kenapa speed nomor 2? Supaya dia kasih berserk ke temen yang satu baris dengan dia. Gue sih saranin kalau kalian tetap menggunakan hero AoE damager yang berdampingan satu baris dengan Child Emperor untuk damage yang maksimal. Karena kalau kalian pakai hero AoE itu kalian bisa dapat chance untuk mendapatkan crit, jadi energinya refill terus gitu sampai sebanyak 8 kali. Maksud gua bisa keisi sampai 8 energi gitu. Jadi Metal Knight hajar level 2 energi, Child Emperor hajar kena crit dapat 2 energi lagi, dan terus AoE damager kalian hajar dapat 2 energi lagi, hero AoE kalian hajar 2 energi lagi. Dan yang 2 sisanya itu bebas sih sama kalian. Ya kalian bisa, pokoknya yang penting bisa mencukupi requirement dari core-nya si CE itu aja. Perlu duelist atau perlu apa, mungkin kalian mau tambahin si Kabuto, pokoknya satu tanker yang kuat di depan kayak gitu. Pokoknya yang kalian ikutin supaya bisa mencukupin core-nya itu dan bisa sinkron ke dengan Metal Knight ini. Intinya sih pokoknya Metal Knight, Child Emperor, terus 2 hero AoE damager yang kuat gitu. Ini adalah untuk skenario dengan menggunakan core Child Emperor. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi ini adalah skenario terakhir yang menggunakan core bagusan, yaitu core yang bisa memberikan kalian energi 7 biji total di putaran pertama dan juga berserk ke satu tim kalian. Dan ini seperti yang kalian lihat di depan, ini adalah contoh line up terbaik terutama pas si bagusan itu muncul di awal-awal rilis ya. Dan ini tuh sangat sinkron banget dengan Meta Knight dan juga sangat ekonomis sekali. Kenapa ekonomis? Karena kalian cukup build 3 hero aja. Sebagai contoh yang seperti ini ya. Jadi kalian cuma cukup build Metal Knight, King, dan juga Atomic. Kalian gak butuh build Dr. Genus, bagusan, sama Sky King-nya. Jadi seperti biasa, Metal Knight di jalan nomor 1 dikasih boost ke tim, lalu disusul dengan King. Nah pas si King ulti dia kan gak heal, pasif Dr. Genus bakal jalan, bakal nge-boost attack satu tim kalian lagi. Nah terakhir Atomic langsung jebret, pedihnya minta ampun. Ini adalah contoh susunan terbaik dengan menggunakan Metal Knight yang dikombokan dengan bagusan. Tapi bagaimana jika kalian misalnya nggak punya King? Ya udah, nggak apa-apa. Kalian bisa pakai hero AoE damager kalian lagi yang lain atau ditambah sama satu tanker. Jadi intinya di combo si bagusan dengan Metal Knight ini kalian cuman fokus nge-build Metal Knight pertama, 2 hero damager kalian, dan juga mungkin kalau kalian mau satu tanker juga boleh gitu.
Jadi ini adalah menurut gua adalah line up ekonomis ya. Cuman butuh build 3 sampai 4 hero aja. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Seperti biasa, di setiap video pasti ada kesimpulan. Oke, let's go. Oke, kesimpulannya dari skenario yang sudah gua jelasin, tetap gua paling suka kalau Meta Knight itu dikombokan dengan Core Zombie Man level 4 ya. Dan karena Zombie Man sekarang lagi meta juga kan ya. Ya tolong anggap aja ini Core Zombie Man level 4 karena gua nggak punya. Oke, jadi tetap Meta Knight di jalan tetap nomor 1 selalu. Lalu disusul dengan Garo di spin nomor 2, kasih internal injury, energi refill lagi, langsung dihajar sama hero damager kalian. Mau King, mau si Atomic, silakan. Atau Tatsumaki, pokoknya hero AOE damager kalian yang GG deh. Terus, Bang, apakah Meta Knight ini worth untuk digacha? Nah, baik lagi ke kemampuan kalian. Kalau kalian punya uang lebih, kalian suka sama hero-nya, mau aktifin perks, boleh digacha. Tapi apakah harus? Jawabannya tidak. Apakah ada yang hero yang bisa menggantikan Meta Knight dengan versi murahnya? Ada. Gitu. Kalian penasaran nggak pakainya apa? Mungkin kalau kalian penasaran, tolong di-hit tombol like-nya. Kalau like-nya banyak, kalau kalian juga mungkin belum tahu atau masih penasaran, gue akan ngebuat sebagai pengganti Meta Knight yang sebenarnya malah versi murahnya, tapi sebenarnya lebih GG dibanding support si Meta Knight ini. Tapi baik lagi, gue bilang, suatu hero limited SSR pasti ada keunggulan dari hero penggantinya itu. Seperti apa? Ya di PvE pasti ya untuk nge-boost ya beda pasti efeknya, apalagi dia punya burn ya kan gitu. Jadi untuk kalian yang masih ragu besok mau gacha, gua saranin kalau misalnya ada duit lebih, kalau kalian mau gacha ada suka hero-nya, boleh silahkan gacha. Tapi apakah wajib untuk digacha? Tidak ya gitu, karena ada hero yang lainnya yang gue bilang ada penggantinya yang versi murahnya tuh. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka video ini, tolong hit tombol like-nya. Dan misalnya kalian mau tahu hero penggantinya itu apa, tolong tulis di komen. Kalau gue dapat ini komen atau like-nya banyak, gue akan ngebuat sebagai pengganti hero Meta Knight ini untuk video selanjutnya. Oke, see you guys next time. Bye-bye dan ciao.